Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di Millennial Education. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh kementerian atau lembaga sebelum migrasi ke Sakti tahun 2022 untuk modul persediaan, modul aset tetap, serta modul GLP dan pelaporan. Tahun 2022 merupakan awal penerapan rollout Sakti full modul bagi seluruh kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh kementerian atau lembaga sebelum menerapkan rollout Sakti full modul ini. Akan tetapi, di tahap awal ini yang harus diperhatikan dulu adalah persiapan migrasi saldo awal Sakti. Untuk bisa melakukan migrasi saldo awal, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kementerian atau lembaga, yaitu memastikan yang pertama seluruh role user Sakti sudah terdaftar dan dapat digunakan, termasuk modul persediaan dengan user operator dan approver, kemudian modul aset tetap dengan user operator, validator, dan approver, dan modul GLP dan pelaporan dengan user operator. Yang kedua, memastikan data yang akan dimigrasikan bersifat normal atau wajar yang dibuktikan dengan saldo-saldo yang ada di aplikasi satuan kerja seperti di aplikasi Simak BMN, aplikasi persediaan, maupun aplikasi Saiba telah sesuai dengan data yang ada di Erekon. Yang ketiga, memastikan tidak ada BMN maupun persediaan yang nilai perolehan atau nilai bukunya minus. Dan yang keempat, memastikan tidak adanya anomali pada validasi K3. Selanjutnya, kita akan menampilkan bagaimana cara mengidentifikasi kondisi data Satker pada Erekon sebelum melakukan migrasi saldo awal. Yang pertama adalah membuka Erekon LK 2021 pada web browser. Selanjutnya, pilih login menggunakan ID dan password Erekon. Pilih 2021 dan let me in. Berikut merupakan tampilan awal pada aplikasi Erekon 2021. Selanjutnya, lakukan pengecekan kualitas laporan keuangan. Periodenya pilih pada bulan Desember. Satkernya otomatis terpilih, kemudian pilih cari pada kaca pembesar, cek masing-masing submenu. Selanjutnya pilih kepatuhan. Ini merupakan kepatuhan Satker. Saya cek di sini tidak ada masalah karena sudah berwarna hijau semua. Pada rekonsiliasi BMN di sini juga pada udah berwarna hijau semua, jadi tidak ada masalah. Rekonsiliasi laporan keuangan juga tidak ada masalah. Langsung saja ke menu kelengkapan. Di menu kelengkapan ini, pastikan data SAI-nya tidak ada selisih dan tidak ada data yang tidak wajar. Di sini kita bisa mengecek seperti pagu belanja, ada pengembalian belanja, ada pendapatan bukan pajak, pengembalian pendapatan bukan pajak. Saya cek di sini juga udah
berwarna hijau semua. Warna hijau itu menandakan status semuanya sama. Dan jika ada berwarna merah berarti masih ada selisih dan perlu adanya dilakukan perbaikan. Atau mungkin statusnya tidak semua sama dengan catatan. Selanjutnya pilih validitas 1. Di sini kita juga harus memastikan bahwa data sainnya tidak ada selisih dan tidak ada data yang tidak wajar. Di sini bisa melakukan pengecekan seperti aset belum diregister, pagu minus, ataupun validasi tanggal buku SAI, dan juga melihat seperti validitas BMN. Di sini saya cek juga udah warna hijau, tetapi ternyata masih ada satu yang masih berwarna merah, yaitu masa manfaat kosong. Ada satu warna merah masa manfaat kosong pada tahun 2020, dan ini sudah kita selesaikan pada tahun 2021. Cara perbaikannya adalah dengan melakukan normalisasi pada aplikasi di Simak BMN. Untuk selanjutnya pilih validitas 2. Di sini kita juga harus memastikan bahwa data sainnya tidak ada selisih dan tidak ada data yang tidak wajar. Di sini saya cek ternyata masih ada berwarna kuning, yaitu Rekon SP2D belanja modal dan Rekon GL VS BMN. Pada satker kami ini warna kuning ini adalah adanya selisih tapi masih diperbolehkan dengan penjelasan. Ini terjadi karena pada satker kami terdapat adanya belanja 52 yang menghasilkan aset tak berwujud, tetapi sudah tidak ada masalah pada warna ini atau pada Rekon SP2D belanja modal dan Rekon GL VS BMN. Dan saya cek selain ini warnanya juga sudah hijau semua, jadi tidak ada masalah. Berikut merupakan hasil pengecekan pada profil kualitas laporan keuangan pada satker kami, mulai dari kepatuhan, kelengkapan, validitas 1 dan validitas 2. Terima kasih. Setelah sebelumnya kita melakukan pengecekan kualitas data secara umum melalui menu profil kualitas laporan keuangan, nah sekarang teman-teman satker juga bisa melakukan pengecekan data secara lebih detailnya di menu-menu yang telah disediakan di e-Rekon, seperti pada menu monitoring keuangan, monitoring BMN, dan seterusnya sampai ke bawah yang dapat teman-teman satker manfaatkan untuk melakukan pengecekan data. Yang pertama, saya akan mencoba melakukan pengecekan data di menu monitoring keuangan. Di menu monitoring keuangan ini pun juga terdiri dari beberapa submenu yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan. Nah, kita coba yang pertama pada submenu transaksi dalam konfirmasi segmen COA. Nah, ini tinggal dipilih saja kategori yang diinginkan. Di sini juga ada beberapa kategori yang dapat dipilih seperti pagu atau DIPA, estimasi PNBP, estimasi pendapatan pajak, belanja neto, dan seterusnya sampai ke pengesahan hibah langsung barang atau jasa atau surat berharga. Nah, kita coba dulu untuk kategori pagu atau DIPA. Kemudian untuk bulannya kita
kita pilih saja yang bulan Desember, karena bulan Desember ini yang akan menjadi saldo awal di tahun 2022 ketika nantinya sudah dimigrasikan datanya. Nah, kemudian masukkan kode satker. Oke, langsung klik pencarian saja. Nah, di sini akan muncul data-data yang akan kita lakukan pengecekan. Di sini disandingkan data antara data siap dan data SAI, dan untuk di submenu TDK segmen Jawa ini tidak boleh ada selisih, jadi semuanya harus bernilai 0 ya teman-teman. Oke, apabila kita ingin melakukan pengecekan di estimasi PNBP juga bisa, tinggal dipilih saja, kemudian klik pencarian lagi. Kebetulan di satker kami tidak ada ya teman-teman. Dan kita coba lagi di kategori estimasi pendapatan pajak. Kita klik menu pencarian. Oke, di satker kami juga tidak ada. Caranya seperti itu ya teman-teman, tinggal diganti-ganti saja kategori pencariannya. Nah, kita coba lagi untuk submenu berikutnya, yaitu transaksi dalam konfirmasi. Klik saja. Nah, di sini sama ya teman-teman, juga bisa dipilih kategorinya, kita pilih saja Pagu atau Dipa. Kemudian untuk bulannya kita pilih sama seperti yang tadi, di bulan Desember saja. Oke, dipilih semua, masukkan kode satker dan klik pencarian. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat antara data siap dan data SAI itu tidak ada selisih, jadi status Jawanya adalah sama. Pastikan juga di satker teman-teman semua itu status Jawanya juga sama, alias tidak ada selisih ya teman-teman. Oke, begitu seterusnya sampai ke submenu terakhir, yaitu submenu koreksi audited. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke menu monitoring BMN. Nah, di menu monitoring BMN ini juga terdiri dari beberapa submenu yang dapat kita pilih untuk melakukan pengecekan data apakah normal atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Kita coba dulu untuk melakukan pengecekan di submenu rekonsiliasi internal. Kita pilih dulu bulannya. Kemudian klik pencarian. Nah, di sini ada beberapa uraian yang akan kita bandingkan datanya antara data yang ada di Saiba dan juga data di Simak, dan untuk keduanya ini tidak boleh ada selisih ya teman-teman. Pastikan juga di satker teman-teman itu tidak ada selisih. Baik, selanjutnya kita coba lagi di submenu berikutnya, yaitu submenu rekonsiliasi internal saldo awal. Tinggal diklik saja. Prosesnya sama ya teman-teman, seperti yang sebelumnya. Jadi kita bandingkan apakah data yang ada di Saiba dan yang ada di Simak itu sama atau tidak ya teman-teman. Tapi apabila di satker teman-teman terdapat selisih, maka dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melakukan migrasi ke Sakti nantinya. Oke, begitu ya teman-teman.
silakan dilanjutkan saja untuk keseluruhan submenu yang ada di menu monitoring BMN ini. Oke, sekarang selain itu saya akan coba lihat di menu kertas kerja konfirmasi, karena ini juga tergolong penting ya teman-teman, masih berhubungan dengan BMN juga. Nah, kita coba cek di submenu daftar validasi K3 2021 ini. Nah, di sini juga terdapat kategori yang dapat dipilih, apakah ada nilai perolehan minus, nilai aset minus, nilai buku minus, nilai penyusutan atau amortisasi positif. Intinya adalah ini adalah kategori yang tidak wajar, seperti itu ya teman-teman. Kita coba cek dulu apakah ada transaksi yang nilai perolehannya minus. Kita klik saja untuk pencarian. Nah, oke, kebetulan di satker kami tidak ada nilai perolehan yang minus seperti itu ya teman-teman. Tapi apabila di satker teman-teman ada yang nilainya tidak sesuai, silakan melakukan perbaikan. Bisa dilakukan dengan cara normalisasi ataupun dengan cara terima ulang K3, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin saya tidak mencontohkan sampai bawah ya, tapi kurang lebih caranya seperti itu untuk melakukan pengecekan yang lebih detailnya lagi, apakah data dari satker kita itu sudah wajar atau normal sehingga telah memenuhi persyaratan sebelum nantinya akan migrasi ke Sakti. Untuk selanjutnya, cara melihat persiapan migrasi Sakti tahun 2022 juga bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan pada aplikasi Monsakti. Aplikasi Monsakti dapat diakses melalui OmSpan. Dengan melakukan login menggunakan user ID OmSpan, masukkan kata sandinya, dan masukkan kode captcha-nya. Kemudian masuk. Berikut merupakan tampilan OmSpan-nya. Selanjutnya pilih Monsakti. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk melihat persiapan Sakti, pilih rollout Sakti yang terdiri dari 3. Selanjutnya pilih rollout Sakti. Pilih kegiatan kesiapan user pelaporannya. Nah, berikut merupakan monitoring kesiapan user migrasi rollout Sakti tahun 2022. Dengan melihat di sini sudah tercentang semua, dan di sini sudah tidak ada masalah karena mulai dari konangan, satker dipanya juga sudah tercentang, kesiapan user pernya, persediaannya, kesiapan user AC-nya, dan kesiapan user GLP-nya sudah tercentang semua, jadi sudah tidak ada masalah. Selanjutnya pilih penyelesaian migrasi Sakti. Nah, berikut merupakan monitoring migrasi aset tetap Sakti tahun 2022.
Di sini bisa melakukan pengecekan mulai dari aset tetapnya, seperti Satker Dipanya juga sudah tercentang, wajib migrasinya juga sudah tercentang. Nah, di sini ada yang masih merah seperti keterangan sudah diproses sistem, rekon sakti dengan rekon, dengan e-rekon, maupun finalisasi. Selanjutnya lakukan pengecekan lagi dengan memilih penyelesaian migrasi sakti modul GLP 2022. Berikut merupakan monitoring migrasi GLP Sakti tahun 2022. Pada GLP ini kita bisa melakukan pengecekan, Satker Dipanya juga sudah tercentang, wajib migrasinya juga sudah tercentang, sudah diproses sistemnya juga sudah tercentang. Nah, tetapi ada yang masih merah seperti rekon sakti dengan rekon internal maupun tutup periode. Di sini masih merah, belum tercentang. Selanjutnya lakukan pengecekan pada menu penyelesaian migrasi sakti. Nah, berikut merupakan monitoring migrasi persediaan sakti tahun 2022. Pada persediaan ini seperti Satker Dipa juga sudah tercentang, wajib migrasinya juga sudah tercentang, tetapi ada sebagian yang juga masih merah seperti approve, rekon internal, dan tutup periode. Berikut merupakan pengecekan menggunakan rollout sakti sebelum dilakukan migrasi. Untuk selanjutnya, selain bisa melakukan pengecekan rollout sakti, pada aplikasi Mensakti ini juga terdapat beberapa menu seperti menu anggaran, komitmen, dan bendahara. Pada menu bendahara ini terdapat menu-menu seperti kas tunai bank, saldo per kategori, kas tunai bank, kas tunai dan bank. Berikut merupakan monitoring kas tunai dan bank pada menu bendahara. Di sini kita bisa melihat kas tunai dan kas banknya. Selain kas tunai bank, bisa melihat saldo per kategori. Nah, di sini terdapat kategori seperti LS bendahara, potongan pajak, UP, dan terdapat nilai kas banknya. Selanjutnya, pada menu bendahara juga bisa melakukan pengecekan seperti buku kas umum, pilih periodenya, misalnya dengan memilih periode pada bulan Maret. Selanjutnya pilih kirim. Berikut merupakan isi buku kas umum pada periode bulan Maret, seperti tanggal transaksi, nomor referensi, uraian, debit dan kreditnya. Untuk selanjutnya, pada menu pembayaran bisa melakukan pengecekan seperti monitoring SPP, SPM, SP2D, monitoring tagihan dalam proses oleh BPSPM, SP2D belum tercatat, monitoring SPM sudah SP2D status tidak normal, maupun monitoring saldo FA16 segmen versi SP2D.
dan monitoring detail transaksi FA16 segmen versi SP2D. Untuk selanjutnya, pada menu Monsakti ini juga terdapat menu laporan. Di sini terdapat seperti laporan keuangan, rincian laporan keuangan, dan laporan BMN. Pilih laporan keuangan. Pada jenis laporan, silakan pilih jenis laporan utama atau laporan tambahan. Di sini saya memilih contoh laporan utama. Pilih laporan, misalnya neraca. Pilih periode, misalnya periode pada bulan April. Selanjutnya pilih periode pada bulan Mei 2022. Pilih tipe filenya PDF atau Excel. Saya memilih PDF. Selanjutnya pilih kirim. Ketika sudah memilih kirim, nanti otomatis akan melakukan pengunduhan file yang berformat PDF. Nah, berikut merupakan neracanya. Untuk selanjutnya pilih laporan BMN. Pada laporan barang ini sama seperti tadi, dengan memilihkan misalnya laporan utama. Pilih laporan penyusutan dengan memilihkan subkelompok. Pilih laporannya semesteran. Pada misalnya dengan memilihkan bulanan periodenya, pilih pada bulan 5 2022. Jenis laporannya silakan memilih jenis intra-compatible. Selanjutnya pilih kirim. Cetak laporan barang, pilih kirim. Nah, berikut merupakan hasil unduh dari laporan barang milik negara tentang terkait dengan laporan penyusutan. Berikut merupakan menu-menu yang ada di aplikasi Monsakti. Semoga dapat bermanfaat untuk persiapan dalam migrasi ke aplikasi Sakti. Terima kasih. Cukup sekian video kali ini terkait persiapan Satker sebelum migrasi Sakti 2022. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada saran, konten apa lagi yang akan kita buat selanjutnya, teman-teman bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.